Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, selamat pagi, saudara. Wah, tadi malam saya sudah mendengar firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan sudah pelihara kita dari malam bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Selasa pagi hari ini tanggal 15 Oktober 2024. Semangat saya melayani pekerjaan Tuhan, sehat di dalam berkat perlindungan, penyertaan, keselamatan yang besar dari Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus karena semuanya di dalam Yesus, semuanya dibuat menjadi indah. Tadi malam kita bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Semangat kita untuk kita selalu Yesus sampai selama-lamanya tetap Yesus. Bahkan kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Menjadi impian kita bersama, supaya nanti kelak kita tinggalkan dunia ini. Saya semuanya rindu bersama Yesus tinggal dalam kerajaan surga. Sangat bahagia. Tidak ada rasa duka cita lagi, tidak sakit penyakit, tidak mendengar rasa takut, peperangan, ya. Semua bicara-bicara dunia sudah tidak lagi kalau di surga. Yang ada bersama dengan Yesus, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, yaitu Yesus langsung, karena dialah sumber firman Tuhan. Halo. Saya Pastor Yakub Lamar akan menyanyikan pujian ini. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang, amin, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas segala-galanya yang datang dari Tuhan. Hanya dekat bersama dengan Yesus, itulah keselamatanku, amin. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin. Sangat bahagia sesuai dengan firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku sangat-sangat bahagia dan tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dialah Yesus gunung batuku. Hanya datang dari Yesus keselamatanku. Aku tidak akan goyah selamanya. Sangat bahagia kita di dalam Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya.
karyalah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Itulah Bapakku, Juru Selamatku selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, mulutku, pikiranku. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau baca firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat setia. Pada pagi hari ini 15 Oktober hari Selasa 2024. Hanya dekat Allah saja firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat dengan Yesus saja aku merasa tenang, bahagia, damai sejahtera. Karena datang dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, Yesus juru selamatku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Tuhan Yesus ada keselamatanku, kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, sumber kehidupanku, sumber segala-galanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, bangga kita. Oh sungguh kita mau pelihara kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus sampai nanti waktunya tiba, yaitu kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Pada pagi kita mau baca 1 Samuel pasal 18 ayat 15 sampai 30 Saudara ya. Terus kita rajin ya. Kemarin kita baca 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 14 tentang Daud disertai Tuhan, ada roh Tuhan. Tapi kalau Saul dihinggapi roh iblis ya, waktu mari ya kita mau cinta Tuhan, kita mau jaga keselamatan, pelihara apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita mau jaga sungguh-sungguh, jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai itu membuat Tuhan kecewa ya. Mari saya mau baca ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Ya coba nih. Dibuat Tuhan berhasil Daud. Ada perbedaan. Karena Daud cinta Tuhan. Daud andalkan Tuhan. Saul menggunakan kekuatan sendiri. Ya, jauh dari Tuhan. Tidak taat kepada firman. Ini contoh konkret saudara. Udah terbukti nyata. Kita bahagia sekali kalau kita bersama Yesus. Ayat 16. Tapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud. Karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud. Ini dia anakku perempuan yang tertua merap. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagusku seorang yang gagah perkasa. Dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia. Tapi biarlah ia dipukul oleh tangan langsungnya. Jahat hatinya Saul. Licik saudara. Ya dia pikir disodorin Daud dengan anaknya namanya Merab. Ya supaya menjadi istri Daud. Tapi dengan tujuan dan Daud supaya dengan ada niat istri Merab. Ya nurut Daud kepada Saul. Nanti cara pembunuhannya bukan Saul yang membunuh Daud, tapi dipukul oleh musuh Filistin ya. Jadi rencana yang tidak baik ya, punya niat yang tidak baik itu Saul itu. Berarti hatinya. Di sini kita bisa belajar. Jangan punya hati jahat saudara ya, tidak boleh. Tuhan Maha tahu. Tuhan lihat hati. Seperti dalam Yeremia pasal 17, perhatikan saudara, saya mau baca. Tuhan lihat hati, sebelum kita ngomong aja Tuhan sudah tahu saudara. Takut sama Tuhan saya. Maka melalui firman-firman yang kita dengar dari sini. Firman Tuhan, takut kita tidak boleh punya hati jahat. Rencana jahat kepada seorang. Tidak boleh. Ya, karena Tuhan itu Maha tahu. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, ayat 9 dan 10 ya, 9 dan 10. Betapa licinya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahui ini? Hati Saul membatu. Tidak bertobat dia. Ya, udah berapa kali dia ingin bunuh Daud, saudara. Iri hati, jahat hatinya. Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelik hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Coba ini.
Saul tidak bertobat, nanti ada konsekuensi hukuman Tuhan setimpal dengan perbuatannya. Hatinya lihat ini caranya, tapi biarlah ini pukul kalah oleh tangan oleh orang Filistin. Ayat 18, tapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi penantu raja. Wah, Daud bagus sekali. Ya, siapakah aku? Dia tahu diri, saudara. Ya, dia ambil mantu raja, dia merasa tidak layak karena dari golongan miskin. Raja kan golongan orang hebat, saudara. Ya, tapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Sudah tidak fair toh, udah nggak benar. Jadi orang tidak benar kelihatan. Saul mau kasih anaknya Merab jadi istri, tapi kenyataan diberikan orang lain. Ayat 20, tapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberikan kepada Saul, ia pun menyetujuinya. Ya, jadi pengganti anak Saul lagi namanya Mikal untuk menjadi istri Daud. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini kau boleh menjadi menantuku. Nah, coba nih, tapi punya niat jahat, menjadi jerat, ya. Ya nggak apa-apa, Tuhan membela Daud. Mari kita baca lagi ayat 22. Lagi Saul memerintahkan kepada para pengawalnya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Jadi dipuji bohong, saudara, ya. Jadi ini sebagai gombal, ya. Ya, dia Saul nuru pada prajurit-prajuritnya bilang, oh, Saul itu sayang kepada Daud, ya. Dibohongin semua ini, saudara. Padahal hatinya jahat, ya. Tapi Tuhan melihat hati. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganku menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah hati? Daud rendah hati, saudara. Bukan orang miskin dan rendah hati, mana mungkin aku menjadi menantu raja? Ya, rendah hati Daud begitu baik. Para pegawai Saul memberitahukannya kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengadaki mas kawin selain daripada 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantara orang Filistin. Ini yang jahat Saul, ya. Dia dapatkan anak Mikal. Saul tidak mau uang, tidak mau emas, tapi dia mau apa? 100 kulit katan, yaitu dengan tujuan apa? Supaya Daud berantem, berperang lawan orang Filistin. Dan kalau Daud kalah kan selesai, saudara. Ya, ini niat jahat supaya Daud kalah. Karena dasarnya Saul ini iri hati, tidak suka sama Daud. Tapi dia dengan cara tidak membunuh dengan tangan dia langsung, dia menyuruh melalui orang lain, yaitu peperangan dengan orang Filistin. Tapi tidak tahu dia bahwa Daud ada Tuhan. Apapun niat jahat Saul kepada Daud, ada Tuhan. Demikian kehidupan kita. Yang penting diri kita jangan berbuat dosa. Yang penting kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Silakan orang lain punya niat jahat, tapi Allah pembela kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Silakan orang jahatin kita, tapi yang penting kita hubungan sehat dengan Tuhan. Terus ayat 26. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi mantu raja. Waktunya belum genap, tapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya, menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dalam jumlah yang genap diberikan mereka semua itu kepada raja, supaya Daud menjadi mantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lihat nih, karena ada penyertaan Tuhan. Biarpun Raja Daud punya niat busuk, niat tidak baik, ya, diserahkan itu anaknya Mikal supaya nanti Daud perang lawan bangsa Filistin. Tapi karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, dia mencintai Daud. Ada penyertaan Tuhan kepada Daud. Biarpun dikhianati atau dengan taktik strategi yang tidak sehat, tapi karena ada Tuhan, maka Tuhan menyertai Daud. Dan Daud menghadapi kemenangan. Wah, coba nih saudara. Ayat 28. Lalu berkatalah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi dia. Lihat ini. Baru sadar Saul bahwa Daud itu ada Tuhan menyertai. Ya, kalau Tuhan bersama kita nih, siapa lawannya? Rom 8:31. Maka di sini bisa belajar Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan.
dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, bidang apapun juga. Ya, kita bawa di dalam doa. Supaya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Ya, terus ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Coba ini, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Berarti hati Saul hati yang jahat. Tidak apa-apa. Yang penting Daud cinta Tuhan. Daud disertai Tuhan. Termasuk diri kita. Silakan orang lain tidak suka sama kita, iri hati, dia punya rencana jahat. Yang penting Bapak Ibu, mari kita mendekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja ku tenang. Hanya di hari padanya gunung batuku keselamatanku datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 30 yang terakhir. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil daripada semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dia penolong sumber kekuatan kita. Hanya dekat Allah saja ku merasa tenang. Firman Tuhan berkata Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari hari kita melangkah seperti pagi ini sebelum kita beraktivitas. Beraktivitaslah bersama dengan Yesus. Dekatlah dengan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung pada kekuatanmu sendiri. Dan jangan hidup di dalam dosa. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, otomatis Tuhan menjadi pembela kita. Siapakah lawannya? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Tidak ada. Mari melalui firman Tuhan pembelajaran kita, supaya kita hidup benar. Kita mau cinta Tuhan dan hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, Bapak Ibu berjagalah dan berdoa. Seperti firman Tuhan, Daud disertai Tuhan. Beda dengan Saul, karena Saul hatinya jahat. Di sini kita belajar, mari kita mau selalu berhati baik. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 11. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa. Kalau hati kita tidak ada firman Allah, berarti tidak ada kebenaran, berarti kita ada di dalam dosa. Tapi kalau hati kita menjadi pelaku firman, Roh Kudus sebagai kendali, dan firman Allah sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita, melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.